Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita akan bahas soal CPNS SKDTWK materi Pancasila. Nah, ini juga lengkap banget dengan latihan dan pembahasannya. Jadi, nanti juga kalian bisa jawab sebelum aku yang jawab. Oke? Sambil latihan, semoga makin lancar nanti mengerjakannya. Jadi kan kita persiapan nih dari sekarang. Oke ya, langsung saja kita ke soal nomor 1. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah titik-titik. A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongannya. Atau E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Nah, coba kamu yang jawab. Apa nih jawabannya kira-kira? Iya, tepat sekali jawabannya yang B, yaitu menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut, di mana ideologi ini merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Nah, dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar cita-cita bersama dapat terwujud. Selanjutnya adalah nomor 2. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, atau E. Instrumen bangsa. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang C, yaitu ideologi negara. Ideologi ini merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai. 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Nah, yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhammad Yamin, D. Panitia Kecil, atau E. Panitia 9. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Tepat sekali, jawabannya lah yang E, yaitu Panitia 9. Ya, Panitia 9 ini dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Di mana Panitia 9 ini beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A. Marimis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Nomor 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, atau E. Cita-cita negara. Iya, tepat sekali, Pancasila itu sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Jadi segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Nomor 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh UUD 1945, atau E. TAP MPR. Ya, tepat sekali jawabannya lah yang C, yaitu pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, berikut adalah pembahasannya di mana walaupun tidak secara eksplisit ya disebutkan kata Pancasila, namun pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat ini berbunyi,
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara ini terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, atau E. 19 Agustus 1945. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu 18 Agustus 1945. Di mana pada tanggal 18 Agustus 1945 ini PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan diantaranya yaitu 1. Menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara. 2. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. 3. Membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Dari itu, pembukaan UUD 1945 ini memuat cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinea ke-4. Nomor 7. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah pembahasannya, di mana prinsip sila kelima ini adalah keadilan di segala bidang, di mana seluruh rakyat Indonesia ini mendapatkan perlakuan yang adil ya dalam hukum. Ya, dalam hal hukum, ekonomi, sosial, budaya, sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. 8. Pancasila memenuhi syarat sebagai Stats Fundamental Norm karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain, atau E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Ya, kira-kira mana ya jawaban yang tepat? Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Kenapa? Berikut adalah pembahasannya, di mana Stats Fundamental Norm adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini, Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi sehingga tidak dapat diubah. Teori Stats Fundamental Norm ini dikembangkan oleh Hans Nawiaski, seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Soal selanjutnya nomor 9, sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain. Ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, atau E. Nilai umum. Baik, di sini sudah jelas ya, pemeluk agama lain. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, nilai kerohanian. Pancasila ini mengandung nilai-nilai kerohanian seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama yang perwujudannya ini sesuai dengan hati nurani bangsa karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Nomor 10. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. dasar dan ideologi negara, B. kemauan negara,
C. Keputusan bersama seluruh rakyat. D. Pemikiran negara baru. Atau E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu dasar dan ideologi negara. Pancasila ini dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia dengan memiliki dasar dan ideologi sebuah negara. Negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Nah, Pancasila ini dianggap paling sesuai ya dengan sandi dan kebudayaan Indonesia. Itu merupakan 10 soal TWK Pancasila dari tim belajar bareng. Semoga soal ini bermanfaat dan video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.